Senin 12 September kemarin, selebgram Medina Zain harus kembali duduk di kursi pesakitan untuk menjalani sidang atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media elektronik di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan. Usai menjalani sidang, Medina tampak begitu lemas saat dimintai keterangan oleh awak media. Dari situ terungkaplah jika Medina sangat merindukan anak-anaknya. Medina mengungkapkan jika dirinya sudah lama belum kembali bertemu dengan sang buah hati. Kesedihan Medina yang merindukan anaknya dibenarkan oleh Lukman, suaminya. Kini Medina harus kuat menerima kenyataan bahwa ia akan kehilangan golden time anak bungsunya yang berusia 3 tahun. Mengingat di usia tersebut, sang anak sedang lucu-lucunya. Bagi Lukman menjadi wajar jika Medina begitu terpukul bahkan menangis saat tidak berjumpa dengan anaknya. Namun itu bukanlah satu-satunya ujian yang harus diterima oleh Medina. Saat kasus hukum yang menjerat dirinya di saat bersamaan, usaha-usaha yang sudah dijalani oleh Medina juga ikut terkena dampaknya. Maka, seperti inilah kesedihan Medina yang harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi tanpa anak tercintanya. Iya, saya kangen banget sama anak. Nah, dia tadi sedih di belakang, dia kangen sama anak gitu aja. Dia mungkin, saya mengerti ya, momen-momen dengan anak, pertumbuhan anak dari anak umur 3 tahun itu kan memang sedang lucu-lucunya ya. Momen-momen emas, momen-momen golden time, mungkin Medina akan sedikit kehilangan masalah tentang itu. Mudah-mudahan dia kuat. Pertumbuhan anak ya. Tumbuhan anak, step by stepnya dari umur 3 tahun ya dia akan banyak miss. Mungkin dia sedih di situ. Mudah-mudahan ada kebaikan lah untuk Medina ya dan semua orang. Saya berdoa yang terbaik. Saya di sini nggak cari menang, nggak cari kalah, nggak cari apa. Saya cari yang terbaik aja, yang Allah ridho buat keluarga saya. Hanya dia sedih perihal anak, perihal rindu dengan keluarga, itu normal. Tadi kita kuatkan juga di belakang. Insya Allah anak dengan saya aman. Anak gak perlu khawatir soal anak. Jalanin aja apa yang seperti ini, karena ini juga udah kehendaknya yang di atas, harus kita terima. Nggak boleh kita protes gitu. Tapi pernah gak menanyakan itu? Selalu nanyakan anaknya yang besar yang udah umur 9 tahun dan anaknya yang masih balita yang sama saya. Anak-anak mungkin yang agak besar mungkin bingung ya, masih agak bingung kayaknya, masih bingung gitu. Cuman ya mungkin diberitahu yang baik-baik aja. Kalau yang kecil dia belum bisa bernalar sejauh itu ya. Cuman yang dia tahu yang dia lihat cuma bapaknya aja saat ini. Makanya saya harus sering-sering berkunjung ke Medina. Iya, aku bilang sedang kerja, bener. Bunda lagi kerja. Aku ada lukisan di kamar, aku taruh aja lukisan ibunya. Setiap pagi saya bangun, itu siapa? Saya bilang, itu Bunda. Bunda di mana? Bunda lagi kerja. Segala sesuatu kan harus siap dengan resiko. Jadi kalau misalkan memang sekarang bisnis saya sedang turun, insya Allah bakal ngasih jalan lagi untuk naik lagi. Masih deg-degan karena masih ada tahap-tahap berikutnya. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Itu untuk siapa hanya saya dan Tuhan yang tahu. Jadi saya tidak mention siapapun di situ. Ya, jadi pelajaran berharga buat saya, lebih bijak main sosmed.
Dua kasus hukum yang menjerat Medina Zain kemarin digelar secara bersamaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sang suami Lukman Azhari yang juga menjadi kuasa hukumnya mengaku senang dengan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Meski kasusnya terus bergulir di meja hijau, Medina masih berharap baik pada Marissa Icha maupun Uci akan adanya perdamaian. Menanggapi keinginan istrinya yang berharap dibukanya pintu perdamaian, Lukman mengaku masih terus menjalani komunikasi dengan para pelapor. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Lukman Azhari selanjutnya? Dan kemungkinan apa yang akan terjadi dengan kasus hukum yang saat ini menjerat Medina Zain? Ya, alhamdulillah sidang hari ini berjalan lancar. Saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa hadir, dan kami senang juga karena ahli menguasai mengenai hukum yang di bidangnya. Kalau saya kemarin beberapa waktu lalu ya suka berkomunikasi, cuman belakangan saya lagi jarang gitu ya. Karena saya karena fokusnya saya ada anak, harus urus Medina, saya juga harus mencari kegiatan lain. Jadi komunikasi agak berkurang belakangan ini. Kalau komunikasi sama Kak Ica bagaimana Pak Medi? Doain aja ya. Mudah-mudahan bisa damai. Mudah-mudahan kita berdoa aja. Allah pemilik hati kan. Kita nggak pernah tahu hari esok itu kan misteri. Kita hanya disuruh berdoa aja. Seperti itu. Mungkin ada kali ya. Saya belum tahu sih, tapi sudah saya bilangin Medina menyampaikan segala sesuatunya, disampaikan yang dia tidak bisa langsung melalui perantara semua segala macam, tapi itu sudah disampaikan, tinggal kembali kepada masing-masing saja. Saya bersyukur banget tadi ada keterangan saksi ahli ya yang menurut saya sangat menguasai SKB, yaitu surat keputusan bersama 3 menteri. Beliau saya tanya mengenai pasal-pasal yang berkaitan, itu sangat mengerti sekali, dan alhamdulillah kemungkinan besar akan dapat memberikan Medina itu tidak terpenuhi unsur-unsur seperti itu. Ya, alhamdulillah Medina juga tadi agak sedikit terguncang dan kangen kayaknya sama anaknya ya. Saya juga jadi ikutan nangis. Ada dua soalnya pilihan ya. Ada 2 pilihan soalnya yang akan kita hadirkan secara langsung. Yang sekiranya akan membela meringankan Medina Zain, bahkan yang akan merangkan ya memenuhi unsur atau tidaknya.